sebatas angka, struktur, adat, institusi formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Politik itu dipahami sebagai aktivitas yang mengandung simbol, nilai, dan interaksi yang berbeda. Makanya bagi setiap individu maupun kelompok, maknanya bagi setiap individu dan kelompok. Nah, politik itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan antar manusia yang selalu penuh dengan simbol dan interpretasi. Nah, dalam konteks ini, pendekatan interpretasi membantu peneliti melihat dimensi politik yang lebih manusiawi. Karena realitas politik bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan juga soal pemahaman, persepsi, dan makna yang hidup dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, next kita akan mengenal tentang tokoh pendukung dan ciri khasnya. Tokoh pendukungnya salah satunya yang pertama yaitu Max Weber. Dia ini menekankan pemahaman subjektif agar peneliti bisa menangkap makna tindakan sosial dan politik dari sudut pandang pelaku. Clifford Geertz menggunakan analisis budaya untuk menjelaskan simbol politik, tradisi, dan makna lokal yang membentuk perilaku politik masyarakat. Terus selanjutnya ada Hans Georg Gadamer melalui hermeneutika yang menekankan pentingnya interpretasi teks, bahasa, dan sejarah dalam memahami wacana politik. Nah, pendekatan ini sebenarnya ada ciri khas. Jadi pendekatan ini tidak mencari hukum universal, tetapi memaksudkan makna dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dan fokusnya itu warnanya lah. Fokusnya itu pada pemahaman subjektif yang muncul dari simbol, interaksi, serta narasi politik yang berkembang di masyarakat. Penelitian interpretatif ini biasanya menggunakan metode kualitatif, ya seperti studi etnografi, wawancara, atau analisis wacana untuk menangkap makna yang lebih dalam. Nah, selanjutnya, next kita ke ciri khas dan cara penerapannya. Nah, lihat di sini ya, dalam penelitian politik, pendekatan ini dipakai untuk menganalisis simbol dan wacana politik seperti slogan, ritual, atau budaya lokal dalam suatu kampanye. Misalnya, studi budaya politik lokal di Indonesia itu dapat menjelaskan bagaimana tradisi dan simbol adat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Penerapannya itu membantu melihat bahwa politik bukan hanya tentang struktur kekuasaan, tetapi juga soal bagaimana makna dan identitas dibangun dalam kehidupan politik sehari-hari. Nah, itu dia untuk penjelasan pendekatan interpretasi. Kita lanjut ke pendekatan positivisme yang akan dijelaskan oleh Sabu. Pendekatan positivisme. Menurut Augustus Comte, pendekatan positivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris, verifikasi serta objektivitas. Dengan kata lain, pengetahuan yang sah harus dapat diuji secara nyata melalui pengalaman indrawi. Adapun beberapa tokoh dan ciri khasnya. Yang pertama Auguste Comte yang dengan julukan Bapak Positivisme dan Bapak Sosiologi yang memiliki kontribusi mencetuskan positivisme sebagai aliran filsafat pada abad ke-19, menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus diperoleh melalui observasi empiris, verifikasi, dan bukti. Yang kedua, Ferenc Schlegel dan positivisme logis pada abad ke-20. Tokoh kolektifnya Mortis Gustav Karna, Otto Neurath, dan anggota lain Ferenc Schlegel dengan kontribusi mengembangkan positivisme yang logis dan menekankan analisa logika dan bahasa ilmiah. Bertujuan menghapus metafisika dari ilmu pengetahuan dengan menggunakan prinsip verifikasi. Yang ketiga, Karl Popper. Pada tahun 1902 sampai 1994, kritikus utama positivisme dengan kontribusi menolak prinsip verifikasi absolut yang dianggap positivisme, mengajukan konsep falsifikasi. Teori ilmiah diuji dengan cara dicari kesalahannya. Jika teori dapat difalsifikasi, maka ia bukanlah teori ilmiah. Yang keempat, Thomas Kuhn dari 1922 sampai 1996, tokoh revolusi ilmiah paradigma dalam kontribusi mengkritik positivisme karena mengabaikan faktor paradigma dalam pengembangan ilmu, menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui pergeseran paradigma, bukan hanya akumulasi fakta empiris. Next. Ada pun beberapa studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, survei elektabilitas pemilu menjelang pemilu 2016. Lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia yang disingkat LSI melakukan riset tentang elektabilitas calon presiden. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa
elektabilitas Joko Widodo berada di kisaran 55 sampai 60%. Sementara Prabowo Subianto berada di kisaran 30 sampai 35%. Yang kedua, perilaku pemilih berbasis data statistik. Studi lain yang mencerminkan pendekatan kuantitatif adalah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya riset yang dilakukan pasca 2014 menunjukkan bahwa variabel seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, keanggotaan organisasi keagamaan, serta paparan media massa berpengaruh signifikan pilihan politik masyarakat lembaga. Selanjutnya akan dibaca oleh Yosef. Belajar tunjukkan melalui perubahan perilaku yang terbentuk dari hubungan stimulus respon.
kualitatif menekankan makna di balik tindakan politik, misalnya simbol, nilai, dan motivasi atau orang, sehingga politik itu bisa dipahami dari sisi manusia dan budaya. Kalau pendekatan positivisme dan behavioralisme lebih fokus pada fakta dan perilaku yang bisa diukur. Selanjutnya pendekatan institusionalisme menyoroti peran institusi dan aturan, baik formal maupun informal, serta keterlibatan aktor negara seperti masyarakat sipil dan media. Nah, untuk pendekatan ini membantu memahami bagaimana struktur dan aturan membentuk perilaku politik. Sedangkan pendekatan kritis, dia menekankan pentingnya melihat politik itu dari sisi ketimpangan kekuasaan, ideologi, dan dominasi elit. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa mengerti bagaimana kekuatan dan ideologi itu mempengaruhi keputusan politik secara nyata. Dan kelima pendekatan ini saling melengkapi, memberikan cara untuk memahami politik dari sisi manusia, fakta, perilaku, institusi, dan kekuasaan. Kayak perhatiannya ya. Baik. Lo soalnya apa? Itu kesimpulan dari materi kami tentang pendekatan ilmu dalam ilmu politik. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan satu orang yang ingin bertanya. Oke, silakan Putih. Berapa ya? Oh ya, skip. Oke. Maaf. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.